Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Embeddedness dan Ekonomi sebagai Proses yang Bersifat Instituasi. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama, nama saya Kak Dwi Payanti. Yang kedua, Putu Santi Artania. Yang ketiga, Agung Ratna Dewi. Dan yang terakhir, Putu Labas Arisakayana. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian embeddedness. Konsep keterletakan diajukan oleh Granovetter pada tahun 1985 untuk menjelaskan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial. Konsep keterletakan merupakan tindakan ekonomi yang disituasikan secara sosial dan melekat dalam jaringan sosial proporsional yang sedang berlangsung di antara para aktor. Adapun yang dimaksud dengan jaringan hubungan sosial ialah sebagai suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama di antara individu-individu atau kelompok-kelompok. Adapun yang dimaksud jaringan hubungan sosial ialah sebagai suatu rangkaian hubungan yang teratur atau hubungan sosial yang sama di antara individu-individu atau kelompok-kelompok. Tindakan yang dilakukan oleh anggota jaringan adalah terletak karena ia ekspresikan dalam interaksi dengan orang. Selanjutnya, pengertian institusi. Menurut 1991 dalam ASA 2010, institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal dan aturan-aturan informal. Secara bersama-samaan, aturan-aturan tersebut menentukan struktur insentif bagi masyarakat, khususnya perekonomian. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membentuk tataan yang baik dan mengurangi ketidakpastian di dalam proses pertukaran. Sementara itu, Williamson merinci lagi institusi sebagai aturan main ke dalam 4 tingkatan institusi berdasarkan analisis sosial, yaitu 1. Tingkatan pertama adalah tingkatan lekat sosial, yang dimana institusi telah melekat dalam waktu yang sangat lama di dalam masyarakat dan telah menjadi pedoman masyarakat dalam hidup dan berkehidupan. Yang kedua, tingkatan kedua adalah dengan lingkungan kelembagaan yang sering juga disebut sebagai aturan main formal. Institusi pada tingkatan ini berkaitan dengan aturan hukum, hak, khususnya hak kepemilikan, konstitusi, peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga yudikatif, dan birokrasi. Setelah hak kepemilikan diterapkan dan dilaksanakan, pemerintah menjaga agar sumber daya digunakan pada tingkatan pergunaan yang terbaik. Yang ketiga, yaitu tentang tata kelola yang baik agar biaya transaksi dapat diminimumkan. Hal ini dapat dilakukan dengan pembuatan, pengaturan, dan penegakan sistem kontrak dengan baik. Sistem tata kelola ini bertujuan untuk menciptakan tataan atau order yang baik agar dapat mengurangi konflik dan menghasilkan manfaat bersama. Tujuan institusi pada tingkatan ini adalah menciptakan tata kelola yang baik. Yang keempat, yaitu mengatur alokasi sumber daya dan pengerjaan. Institusi ini mengatur hubungan prinsipal dan agen, atau lebih dikenal dengan teori keagenan atau agensi teori. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi. Pengertian ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Maslow, berpendapat bahwa pengertian ekonomi ialah suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia lewat pengembangan seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan pada teori serta prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang memang dianggap efisien dan efektif. Yang kedua, menurut Adam Smith, berpendapat bahwa pengertian ekonomi ialah suatu penyelidikan tentang kondisi dan sebab adanya atau berdirinya kekayaan negara. Yang ketiga, menurut Amwal, berpendapat bahwa ekonomi ialah
suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang bagaimana menentukan keputusan yang efektif guna mengelola sumber-sumber daya yang tersedia dalam rangka untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pada individu ataupun masyarakat. Jadi, ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai embeddedness dan ekonomi sebagai proses yang bersifat institusi. Ekonomi institusi baru berasal dari perluasan analisis ekonomi dalam rangka memasukkan institusi-institusi sosial ke dalam cakupan perhatian beberapa kepercayaan umum yang dimiliki oleh teoritis ekonomi institusi baru. Arus utama ekonomi harus berhubungan dengan institusi-institusi. Analisis institusi-institusi yang selama ini terabaikan dapat dilakukan secara langsung atas dasar prinsip-prinsip ekonomi neoklasik. Menurut Granovetter dan Swedberg pada tahun 1992, teoritis EIB merupakan suatu kumpulan ekonom yang heterogen. Di antaranya mereka adalah Douglas North, Olive Williamson, Andre Scotter, dan Robert Thomas. Meski memiliki beragam pemikiran, namun dapat diartikan suatu garis yang menghubungkan tema sentral pemikiran dari karya mereka, yaitu efisiensi. Efisiensi dilakukan melalui pengurangan biaya transaksi. Lebih lanjut, Granovetter menegaskan bahwa institusi tidak dapat dijelaskan pada prinsip-prinsip ekonomi neoklasik, khususnya efisiensi. Institusi yang ada akan lebih tepat bila dipandang sebagai konstruksi sosial atas kenyataan. Dengan demikian, institusi-institusi yang ada, termasuk institusi ekonomi, dikonstruksikan dengan mobilisasi sumber-sumber melalui jaringan sosial dan dibangun dengan pertimbangan latar belakang masyarakat, politik, pasar, dan teknologi.